Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma nuran wa burhanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga hingga saat ini kita masih diberi kesehatan. Tak lupa juga sholawat salam semoga tetap terhadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Zulham Alimuddin dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik pada manusia. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Muhyiddin selaku dosen pengampu dan juga teman-teman mahasiswa, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas kali ini dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Langsung saja, pertumbuhan dan perkembangan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Jika belum tahu, mari disimak penjelasannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 pembahasan. Yang pertama yakni mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, fase-fase dalam pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yakni pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan. Secara etimologi berasal dari kata tumbuh yang berarti tambah besar atau sempurna. Sedangkan secara terminologi, pertumbuhan adalah proses perubahan biologi yang berupa pertambahan ukuran volume, massa, dan tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan lebih banyak berkenan dengan aspek-aspek jasmani atau fisik. Pertumbuhan juga menunjukkan sebuah penambahan secara kuantitas, yakni penambahan dalam ukuran besar atau tinggi. Selanjutnya adalah perkembangan. Secara etimologi, perkembangan berasal dari kata kembang yang berarti maju menjadi lebih baik. Sedangkan secara terminologi adalah proses perubahan biologi yang terjadi selama masa pertumbuhan menuju proses kedewasaan sehingga terbentuknya organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Perkembangan ini adalah proses kualitatif yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidupnya. Perkembangan juga berhubungan dengan aspek-aspek psikis atau rohania. Perkembangan berkenaan dengan peningkatan kualitas, yaitu peningkatan dengan penyempurnaan fungsi. Nah, setelah mengetahui pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan adalah perubahan secara struktur, sedangkan perkembangan adalah perubahan secara fisik atau secara organ-organ yang ada pada dalam diri manusia. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan,
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi? Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada dua hal, yakni yang pertama faktor internal dan juga yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal sendiri yakni berasal dari hereditas atau gen, yakni faktor keturunan, merupakan warisan dari orang tua kita. Kemudian faktor eksternal ada pengaruh dari aktivitas kita dan juga gizi atau makanan yang kita makan. Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan manusia, dapat berupa aktivitas otot ataupun aktivitas otak. Keduanya sangat penting bagi pertumbuhan. Kemudian ada gizi, yakni zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan. Zat gizi yang paling diperlukan dalam masa pertumbuhan adalah protein. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri adalah ada 3 macam, yakni hereditas, kemudian yang kedua adalah aktivitas, dan juga gizi atau asupan makanan dari seseorang. Selanjutnya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Tidak jauh beda dengan pertumbuhan. Perkembangan terdapat 2 faktor umum, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Pada faktor internal masih sama dengan apa yang pada pertumbuhan, yakni hereditas atau gen masih menjadi faktor utama, yakni keturunan atau bawaan, merupakan proses penurunan sifat-sifat dari orang tua, yakni sifat bawaan. Sifat ini sulit untuk dirubah karena sudah menjadi kebiasaan atau keturunan dari sifat orang tua. Yang kedua dari faktor internal adalah faktor kematangan. Apa sih faktor kematangan itu? Yang dimaksud kematangan di sini adalah kematangan dari organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Kematangan adalah siapnya suatu organ fungsi kehidupan, baik itu secara fisik maupun psikis, untuk berkembang dan melakukan tugasnya dengan baik. Sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan merupakan suatu tempat di mana kita saling membutuhkan atau saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sehingga lingkungan ini ketika ada seseorang yang berada dalam lingkungan orang dewasa, maka ini akan mempengaruhi organ-organ yang ada di dalam tubuhnya, sehingga akan timbul perkembangan di mana jiwanya akan lebih mudah menuju fase-fase yang ada di lingkupnya, di sekitarnya. Setelah kita mengetahui faktor-faktor, kita akan beranjak kepada fase-fase pertumbuhan dan perkembangan. Fase-fase pertumbuhan dan perkembangan ada 6 macam. Yang pertama adalah fase prenatal, fase di mana masih berada di dalam kandungan ibu. Yang kedua ada fase bayi, yakni umur 0 sampai 5 tahun. Yang ketiga ada fase anak-anak, yakni dari usia 6 tahun hingga 10 tahun. Yang keempat ada fase remaja, di mana fase ini dimulai dari usia 11 tahun hingga 18 tahun. Selanjutnya ada usia dewasa. Dalam usia dewasa ini yakni dimulai dari 19 tahun hingga 50 tahun. Dan yang terakhir adalah fase lanjut usia atau biasa kita sebut dengan lansia, yakni kisaran pada usia 50 tahun ke atas. Pada fase prenatal atau fase di mana kita masih berada di dalam kandungan, yakni fase ini adalah tahap di mana manusia masih berada di dalam kandungan dan organ tubuh masih belum lengkap. Sedangkan pada fase bayi adalah di mana organ tubuh sudah mengalami perubahan secara kuantitatif,
dan memfungsikan diri dengan meniru orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada fase anak-anak di mana yakni pada diri anak-anak sudah mulai mengalami perubahan secara kuantitatif dan mulai dikenalkan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian fase remaja, yakni sudah mulai adanya perubahan fisik secara besar. Sebab ini adalah masa transisi dan juga mulai muncul masalah dalam diri sebagai bagian dari pengalaman dari seseorang tersebut. Kemudian ada fase dewasa, yakni di mana perubahan fisik pada fase ini sudah terjadi secara lazim dan muncul perkembangan jiwa emosional pada parenthood, karir, juga pasangan. Jadi dalam fase dewasa ini bisa dikatakan perubahan sudah mengarah kepada hal-hal yang lebih matang. Kemudian yang terakhir adalah fase lanjut usia, yakni perkembangan fisik yang mulai berkurang dan perkembangan psikologi yang matang, dan juga kembali kepada masa kekanak-kanakan. Selanjutnya kita beranjak kepada pembahasan mengenai ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Pada fase prenatal, ciri-cirinya yang terjadi adalah mulai terjadi pembauran sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua ke janin yang ada di dalam perut. Pengaruh kondisi-kondisi dalam ibu, kemudian kepastian jenis kelamin, pertumbuhannya cepat, dan mengandung banyak bahaya fisik dan psikis. Serta yang terakhir adalah membentuk sikap-sikap yang baru yang diciptakan. Kemudian fase bayi, ciri-cirinya yakni mulai adanya pergantian popok pada bayi baru lahir dilakukan sebanyak 8-10 kali setiap harinya dan berat badannya pun bertambah. Tetapi dalam hal ini tidak perlu khawatir karena ini adalah tanda di mana fase bayi ini sudah mulai tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian ada si bayi sudah bisa mulai melihat dan juga tersenyum, jam tidurnya semakin teratur, dan juga sudah mulai mengoceh dan juga tertawa. Yang terakhir yakni mampu menahan berat badannya. Kemudian fase anak-anak, yakni pertumbuhan dan perkembangan secara tidak secepat bayi, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mulai mengenal lingkungan sekitar, dan juga mulai mengeksplorasi lingkungan. Pada fase remaja, yakni menginginkan kebebasan, mudah terpengaruh oleh teman, mengalami perubahan fisik atau masa pubertas, di mana biasanya jika laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan dengan keluarnya darah haid. Dan yang terakhir adalah merasa percaya diri dan menganggap dirinya benar. Fase ini adalah transisi dari anak-anak menuju dewasa, sehingga makanya ada merasa percaya diri dan menganggap dirinya benar karena belum masih meraba-raba apa yang ada di sekitarnya. Dan pada fase dewasa, yakni ada masa pengaturan, masa usia reproduksi, siap menikah, kemudian ada masa bermasalah di mana jiwanya masih diambang pada masa-masa remaja atau dewasa, ada ketegangan emosional, keterasingan sosial, masa komitmen, masa ketergantungan, masa perubahan nilai, masa penyesuaian diri, masa kreatif, masa eksplorasi identitas, masa ketidakstabilan, masa fokus pada diri sendiri, dan juga berada di antara dua dunia, yakni dunia remaja ataupun dunia dewasa, masih bingung. Dan yang terakhir adalah masa pilihan tidak terbatas. Yang terakhir adalah fase dewasa di mana rambut mulai berubah disebabkan karena pigmen serta hormon yang sudah mulai berubah. Kemudian kulit mengalami keriput, tubuh semakin rentan, penglihatan mulai berkurang, mudah lupa, kesehatan sudah menurun, kecerdasan juga menurun, dan pergerakan mulai lamban, serta kinerja organ tubuh yang mulai menurun. Itulah tadi penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan fisik pada manusia. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.